Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita sama-sama dapat hadir, dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim di antara kita dengan tujuan yang pertama, menunaikan kewajiban kita selaku muslim melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan penuh harap oleh Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dari sholat satu ke sholat yang lainnya, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga serta orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjalani sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam bentuk yang berbeda. Dari segi bentuk fisik, kemampuan, keahlian, dan pendapatan, semua sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi keharusan bagi Allah. Sehingga dari perbedaan ini, kita manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan manusia dengan manusia yang lain. Karena sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Allah memberikan kepada kita berupa kesempatan, Allah memberikan kepada kita berupa karunia, yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang diberikan kelebihan dari segi harta, ada yang diberikan kelebihan dari tingkat kejabatan, kedudukan, status perekonomian, serta status sosial di masyarakat. Sementara ada sebagian dari kita yang diberikan keterbatasan kesehatan, keterbatasan dari sisi finansial. Dan pada hakikatnya semua yang kita rasakan saat ini, semua yang kita alami saat ini, itu sudah merupakan takdir dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu ujian kepada kita di dalam kita beriman, mengatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim,
ahasiban nas ayatraku amana wa hum la yuftanun. Semua yang kita laksanakan, yang kita alami merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kelebihan, ketika kita diberikan keistimewaan, kelebihan dari yang lain, apakah saat itu kita bersyukur? Namun apabila Allah menguji kita dengan keterbatasan, apakah kita bersabar? Syukur dan sabar merupakan salah satu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan manusia dari sisi harta yang dimiliki. Allah tidak memuliakan manusia dari sisi jabatan yang disandangnya. Allah tidak memuliakan manusia dari tinggi serta rendahnya status jabatan dalam kemasyarakatan. Allah memuliakan manusia, Allah memuliakan hambanya dari sisi ketakwaannya. Sebagaimana besarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk itu, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Yakin dengan bekal takwa kepada Allah kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah masuki di bulan Rabiul Akhir dan kita sudah melewati Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal telah lahir seorang utusan, seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tuntunan untuk kita semua sebagai suri tauladan bagi kita semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulannya sudah berakhir tapi tetap perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tetap berkumandang di bumi persada Indonesia ini. Karena alhamdulillah dengan adanya peringatan Maulid yang kita lakukan, kita kembali mengenang sepak terjang baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai tolak ukur kita di dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada setiap diri Rasulullah, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang patut kita contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah beruntungnya kita hidup di akhir zaman menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa kemuliaan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dilipat gandakannya segala amal perbuatan yang kita lakukan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan Allah balas dengan 10 kebaikan, dan setiap kejahatan yang kita lakukan tidak dibalas oleh Allah melainkan setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuslamun." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama dalam hal berinfak. Dalam hal berinfak Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kelebihan yang luar biasa kepada kita. Maka bersyukurlah para jamaah sekalian, umat-umat Nabi besar Muhammad yang Allah berikan karunia berupa kelebihan harta. Karena dengan harta yang kita miliki menjadi alat untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki sebagai jalan untuk mengundangnya rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan ganda yang begitu besar. Satu dibalas dengan 700 kali lipat. Seperti firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
seperti satu biji. Setiap biji tumbuh 7 tangkai, dan setiap 1 tangkai terdapat 100 biji. Begitulah Allah memberikan kelipatan ganjaran bagi orang-orang yang dikehendaki. Banyak lagi hadis-hadis yang mengatakan tentang pentingnya kita berinfak, pentingnya bersedekah, yang Allah berikan keutamaan yang begitu besar untuk orang-orang yang memang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, bagi yang memiliki berlebih dari bidang harta, Allah Subhanahu wa taala memberikan juga punishment. Allah memberi juga kecaman kepada orang-orang yang tidak pandai dalam menggunakan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Humazah, di situ jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pencerca dan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mencerca dan bergosip. Wailul likulli humazatil allazi jama'a malahu wa addada. Mereka yang selalu mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Yahsabu nama lahu akhlada. Dia mengira bahwa dengan hartanya dia yang akan mengekalkannya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apakah engkau tahu apa itu hutamah? Nallallahi muqadah. Itulah api yang menyala-nyala, allati tattali walal afidah, yang akan membakar sampai ke dalam hati. Begitulah perumpamaan orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Belum lagi dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang tidak pandai di dalam mempergunakan harta yang dititipkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fayabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang selalu mengumpulkan emas dan harta dan dia tidak menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang berbahagialah, bagi yang dititipkan kepadanya kelebihan dalam bidang harta, untuk itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya harta tersebut. Jadikanlah harta yang kita miliki itu sebagai jalan untuk kita takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membantu segala perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk li'ila'i kalimatillah. Di sini dari harta yang kita miliki, di situ ada bagian untuk harta fakir miskin, harta anak yatim. Dari harta kita juga di situ tersimpan pula kewajiban kita untuk memberikan bantuan-bantuan dalam li'ila'i kalimatillah, dalam mempertinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membantu pendidikan-pendidikan sekolah, pendidikan-pendidikan madrasah, pendidikan-pendidikan pesantren yang memang itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah telah menjamin bagi orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, jangan takut susah, jangan takut kurang, karena dalam hadisnya harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Jangan sampai harta yang kita miliki ini menjadi beban untuk kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita bawa adalah harta yang memang milik kita. Kita jangan mikirkan apa yang kita tinggalkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikirkan apa yang kita tinggalkan, tapi harus kita pikirkan apa yang kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh, infak, sedekah yang kita berikan, itu yang akan kita bawa. Yang kita tinggalkan, harta, mobil, uang, deposito, semua menjadi hak ahli waris, bukan menjadi hak kita. Untuk itu jangan sampai ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita di situ baru menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqul minas sholihin. Jangan sampai pada saat ruh
lepas dari badan kita. Di situ kita beri misal, ya Allah, perlambatkan usia kami, perlambatkan akhir kami. Insya Allah kalau sudah diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang baik. Dia akan beribadah, dia akan mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa daya, nafas sudah sampai di kerongkongan, penyesalan sudah tidak berarti, dan kita akan mempertanggungjawabkan 1 rupiah demi 1 rupiah yang kita miliki, yang kita dapat. Dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Untuk itu marilah di saat hayat masih di kandung badan ini, hayat masih di kandung badan, mari kita berapapun rezeki yang kita miliki, berapapun harta yang kita miliki, mari kita mulai berbagi dengan sesama. Kita bantu perjuangan-perjuangan Islam, kita bantu perjuangan-perjuangan untuk lillahi kalimatillah, sehingga dengan uang yang kita berikan, dengan uang yang kita sumbangkan, itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan menuntun kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta, janganlah anak dan hartamu yang dapat melalaikan kamu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al ba'til wa fa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil bakinal kiram wa ala sa'iri sahabatil ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahli wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikil kafara wal munafiqina wal musyrikin. Allahumma ansuril islam al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa min kulli zaman. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma baddid syamlahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma killa adadahum. Allahumma fulla haddahum. Allahumma ja'alid da'irata alaihim. Allahumma arsilil adhaba ilaihim.
Allahumma akhrijhum an dairatal hismi waghfirhum wa dalal imhal wa khulda aydahum warbut ala qulubihim wa la tuballihumul amal. Allahumma mazzikhum kulla mumazzak mazzaqtahu li adaika intisara li anbiyaika wa awliyaik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala adaik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala adaik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala adaik. Allahumma la tumakkinil ada fina wala minna wala tusallithum alaina bizunubina. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un.